Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Sekarang silakan siapa yang biasa menyiapkan? Tolong disiapkan teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Luar biasa. Terima kasih. Ya, hari ini kita belajar satu mata pelajaran baru, namanya coding KA. Tapi sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Cuman untuk menyingkat waktu, Bapak akan bertanya saja, siapa yang tidak masuk? Zia dengan satu orang saja. Hanya Zia. Absen 21 ya. Oke. Baik. Jadi mata pelajaran coding KA ini adalah mata pelajaran yang baru dan kita akan belajar tentang bagaimana kita berpikir seperti komputer dan ujung-ujungnya nanti kita akan belajar tentang kecerdasan buatan atau namanya artificial intelligence ya. Jadi kita mulai apa yang sebetulnya ingin kita pelajari hari ini ya. Ada 3 tujuan pembelajaran. Maaf, Bapak harus pakai kacamata kalau baca. Nah, yang pertama nanti diharapkan kalian paham tentang konsep berpikir komputasional. Terus yang kedua, kalian paham komponen-komponennya. Nanti ternyata komponennya ada 4. Nah, kita bahas bersama-sama nanti ya. Ada yang namanya dekomposisi. Terus pengenalan pola. Nah, karena hari ini kita masih hanya berkenalan ya. Nah, dengan bentuk BK. Ini analisanya ya. Nah, ini tujuan hari ini. Nah, berarti kita mulai. Ada yang sudah tahu apa itu berpikir komputasional? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan? Belum? Kalau komputer tahu komputer? Jadi kira-kira berpikir seperti komputer. Ada yang bisa menjawab kira-kira berpikir seperti komputer itu seperti apa? Masih bingung? Komputer pinter atau bodoh? Taunya bodoh gimana? Dia cuma tahu 2 angka doang. 2 angka itu apa? 0 dan 1. Ya, betul. Ternyata komputer yang secanggih itu, yang kalau kita ketik-ketik, browsing, muncul macam-macam, TikTok dan sebagainya gitu ya, YouTube yang mungkin sering kalian buka, web pendidikan, itu ketika kita masukkan, sebetulnya yang dipikir oleh komputer cuma 1 dan 0. Sesederhana itu. Tetapi ketika dia sudah menjadi sesuatu yang hebat, maka digabung-gabungkan tuh. Jadi kalau dibayangkan begini, Bapak mau ngambil botol itu. Maka pikiran Bapak jalan dulu nih, satu langkah. Dan setiap langkah itu pengambilan keputusan 1-0, 1-0. Nah, sekarang kira-kira sudah paham nggak berpikir komputasional? Coba, siapa yang bisa mendeskripsikannya seperti apa? Nah, melakukan sesuatu dengan urut. Ada? Cukup? Itu aja? Nah, ternyata di situ melakukan sesuatu dengan urut. Itu adalah berpikir secara komputasional, melakukan dengan urut. Ada lagi kira-kira yang bisa lihat? Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Kalau kita lihat tadi ya, dengan 1010 hasilnya luar biasa. Kalian sekarang nyari alamat misalkan muncul di peta. Padahal
Dia cuman kenal 1010. Nah, kira-kira jadinya apa tuh? Berpikir komputasional tuh. Cirinya apa? Bingung? Baik, kalau bingung, sekarang kita lihat ya. Ini berarti baru satu pendapat aja ya. Teman kalian siapa namanya tadi? Cikipa mengatakan melakukan dengan urut. Dan ini betul ya. Nanti salah satu ciri dari berpikir komputasional, logis dan sistematis. Yang disebut oleh teman kalian Cikipa, urut, itu artinya sistematis. Kalau kalian pakai sepatu, pasti pakai kaos kaki dulu, bukan pakai sepatu dulu. Kalau kalian sudah pakai sepatu, terus mau pakai kaos kaki, kan bingung. Itu namanya sistematis. Logis atau enggak, nanti itu ciri yang kedua. Jadi, kebayang ya, kalau secara sekilas sekarang, ciri dari berpikir komputasional adalah apa tadi? Logis dan sistematis. Bagus ya. Yang itu adalah dekomposisi. Ini sebuah kegiatan yang besar, sebuah masalah yang besar. Nah, itu dipecah menjadi kecil-kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, pola, pengenalan pola. Yang itu ya. Apa itu pengenalan pola? Nah, sebetulnya kalau kita mau ke situ, Bapak mau ngambil, bukan hanya begini ya. Kita bisa kemana? Bapak bisa aja ke sini dulu, baru ke sini. Atau bahkan muter dulu ke sini gitu ya. Baru ngambil botolnya di situ. Betul nggak? Kan masih ngambil juga ya. Nah, tapi kenapa Bapak ngambilnya dari situ ke situ? Karena lebih cepat, lebih dekat. Dan nanti yang semua kalian lakukan tuh tanpa kalian sadari, kalian sudah mempunyai pola sendiri. Ya. Jadi mana yang penting? Penting itu jaraknya nih. Karena kalau jaraknya pendek, dia lebih dekat. Nah, kita ambil contoh yang gampang aja ya. Kalau kalian masak Indomie, sudah sering ya? Sudah sering. Bisa sebutkan cara masak Indomie. Kamu kalau masak Indomie gimana caranya? Nyalain kompor, masak air, terus siapin minyak, buka bungkusnya, terus masukin minyak ke dalam panci, terus habis itu masukin bumbunya ke dalam mangkok, terus habis itu kalau tunggu minyak 5 menit, terus habis itu kalau udah matang, dimasukin minyak ke dalam piring. Ke dalam piring apa ke dalam pancinya? Udah matang ya? Berarti simpan ke piring ya? Nah, udah selesai? Siap makan? Oh, diaduk. Kalau minyak mie goreng bener diaduk lagi ya. Tapi kalau minyak kuah udah ada di situ ya bumbunya. Baik, terbayang ya langkah-langkahnya. Dia nyebutin nggak piringnya warna apa? Merek airnya Aqua galon atau Aqua isi ulang? Terus sendoknya, sendok kecil, sendok besar, pakai garpu atau enggak? Nah, ternyata dia hanya fokus pada menyebutkan yang penting-penting saja menurut dia. Dan itu adalah namanya abstraksi. Langkah. Jadi kalau menyingkirkan sekarang belum punya kelompok ya? Sudah punya kelompok. Oke, sekarang sebelum kita mulai dengan LKPD-nya, coba duduknya berkelompok, Bapak pengen tahu. Karena kita akan melakukan permainan sederhana dengan 4 hal ini dulu ya. Bapak punya satu set seperti ini. Silakan duduknya berkumpul dengan teman satu kelompok. Sudah duduknya berkelompok? Kita mulai dengan gambar anak TK ya. Gambarnya sederhana sekali, tapi ini akan mengajari kita bagaimana berpikir komputasional. Mana kelompok 1? Kelompok 1 ada yang mengajukan diri sebagai kelompok 1? Kan belum dinomorin ya. Kelompok belum disuruh. Siapa kelompok 1? Sini. 1. Berarti 2, 3, 4. Oke, sip. Nah, tugas kalian, ini kelompok mana dulu yang berani silahkan. Nanti Bapak punya
benda-benda yang mirip dengan ini, tugas kalian adalah membuat seperti ini di sini. Nah, jadi nanti kalian pilih supaya gambarnya bisa sama persis dengan itu, dan kalian tempel di papan tulis. Nah, ini sudah terbayang? Nah, kelompok mana yang mau nyoba duluan? Pertama. Oke dah, kelompok 1 dulu. Tenang, semua dapat. Yang ini belum ada double tipnya, jadi double tipnya tinggal ambil dari sini. Silakan berdua. Berdua wakil dari kelompok 1. Pilih benda-bendanya dan kemudian pasang seperti itu di sebelahnya, di sini ya. Nah, lihat warnanya ya. Ini berarti tadi kelompok 1 ya. Ya, bagus. Sudah betul belum? Betul. Sekarang terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Siapa yang sekarang mau yang ini? Coba yang ini? Kelompok 2. Oke dah, 2. Udah minta. Suaranya kedengaran. Silakan kelompok 2. Gambarnya sama, apanya yang beda? Perhatikan ya waktu dia masang, sama nggak tadi dengan yang kelompok 1? Tadi masih ingat di komposisi apa? Memecah menjadi bagian-bagian kecil. Terus tadi yang kedua apa? Pengenalan pola. Apa itu? Melakukan sesuai urutan. Polanya gimana gitu ya. Nah, tadi kalian sudah bandingkan tadi cara buat kelompok. Memilih yang penting, berarti yang tidak penting kita singkirkan ya. Nah, sebetulnya ada di sini ya. Yang sedang mereka lakukan ini sedang abstraksi nih. Ada warna hitam nggak di sini? Kotaknya, bulatnya, atau ini? Nggak ada ya? Pasti mereka nggak akan milih yang hitam. Nah, buat mereka begitu warna hitam nggak usah dilihat gitu kan. Ya, sudah betul belum? Sama nggak? Tidaknya apanya? Rodanya, kenapa rodanya? Terlalu ke belakang. Oh, posisinya ya. Ini tinggal geser dikit. Tapi kalau polanya sudah sama belum? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Tadi kalian perhatikan juga cara nyusunnya kelompok 3. 1, 2, 3 kira-kira sama nggak tadi waktu cara menyusunnya? Beda? Oh. Nanti kita lihat ya. Sudah ketemu? Oh, ini langsung bareng. Sudah betul ya? Betul? Baik, beri apresiasi ke kelompok 4. Nah, sekarang kita ambil hikmahnya ya. Jadi kalau berpikir komputasional ya. Kalian dikasih satu gambar lagi begini. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Ya. Apa dekomposisinya?
Nah, dipecah jadi apa nih? Bagian kecilnya apa aja? Persegi. Oh iya, ada bentuk persegi. Dia langsung abaikan bentuk persegi. Terus ada apa lagi yang diabaikan? Kan tidak penting ya, karena nggak mungkin ada. Apa tuh? Jadi ini namanya apa ya? Salah ngambil. Ini. Oh, jajar genjang. Oh, kalau begini jajar genjang ya. Kalau begini malah ketupat ya, boleh lah. Ini nggak ada kan ya? Berarti kalian pasti waktu itu menyingkirkan, tidak perlu dilihat. Itu abstraksi kalian. Ya. Terus tadi apalagi? Kalau ini apanya? Kenapa nggak dilihat? Karena warna hitam tidak ada di semua gambar. Jadi waktu kalian mencari pasti begitu kelihatan pun nggak akan diperhatikan oleh kalian. Itulah abstraksi yang kalian lakukan. Nah, akhirnya nanti kalau kalian dapat tugas untuk melakukan ini, nah, tadi bentuk yang tidak diinginkan ya, bentuk. Terus juga warna yang tidak mungkin ada gitu kan, yang kalian sudah tidak lihat lagi. Itu namanya abstraksi. Saya nggak peduli dengan itu gitu kan. Pedulinya dengan yang sudah saya fokuskan tadi. Terus terakhirnya baru algoritma. Algoritma ini kalian membuat urutan. Nah, tadi ternyata kelompok 1 dan kelompok 4 ya, trapesiumnya dulu. Tapi kalau algoritma kelompok 2 dan kelompok 3, bodinya dulu, persegi panjangnya dulu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak berarti kita menginjak ke LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini masing-masing satu kelompok akan mengerjakan bagian B dan C, tetapi tolong dibaca dulu supaya kalian bisa menjawabnya bagian A-nya. Silakan. Tulis nama anggota kelompoknya. Udah ya, sama kelompoknya, lupa. Tugas kalian ada pada bagian B dan bagian C. Sedangkan tugas kalian ada pada bagian B dan bagian C. Sedangkan materi aja adalah super kalian, termasuk penjelasan bapak tadi, boleh kalian masukkan ke dalam jawaban. Di sini ternyata tugasnya bukan bikin mobil, tapi bikin segelas kopi. Jadi bukan Indomie, bukan super mie, bukan mie instan, tetapi membuat segelas kopi. Coba kalian bayangkan dekomposisinya nanti apa, polanya bagaimana, abstraksinya apa, dan algoritmanya seperti apa. Kalian tuliskan. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau mau dilingkarkan boleh duduknya. Kalau mau panjang gini juga boleh, tergantung kalian enaknya bagaimana ya. Kenapa? Apanya halamannya? Oh, sekarang 21 kayaknya. Iya, 21 Agustus. Kalau ada yang tidak jelas, boleh tanyakan ke Bapak ya. Nanti kalian akan Bapak beri waktu untuk mempresentasikan jawaban kalian. Baik jawaban bagian B maupun bagian C ya. Di situ ada sejarah singkat tentang berpikir komputasional, ada deskripsinya, kan bisa belajar dari situ ya. Namanya nanti yang bagian C kalian jawab, tapi juga kalian tulis alasannya di sampingnya ya, biar kalian nanti ketika presentasi bisa menyebutkan alasannya.
Dekomposisi. Dekokom, siapa kokom? Macam-macamnya prosesnya apa aja gitu kan ya. Itu terserah kalian mau mulai dari mana. Ya. Tapi hasil akhirnya segelas kopi siap diminum. Masih bagian B ya. Ya. Nah. Komponennya apa tadi? Jadi waktu dekomposisi kalian nyebutin itu ya. Tapi itu langkah komponen dari berdekomposisinya adalah dekomposisi. Jadi waktu dekomposisi apa aja yang kalian lakukan di situ. Terus nanti pas pengenalan pola apa yang kalian lakukan. Terus abstraksi apa yang kalian lakukan itu yang ditulis ya. Tadi gelas benar. Ya. Silakan. Yang lain sambil mengerjakan tolong dengarkan ya. Waktu kita soalnya mepet. Ini jawaban dari kelompok 4 untuk bagian B. Silakan. Baca pertanyaannya dulu, terus jawabannya ya. Apakah berpikir komputasional itu Berpikir komputasional adalah metode analisis dan pemecahan masalah yang mengadaptasi cara berpikir dengan ilmu komputer. Apa saja berpikir komponen? Apa saja komponen berpikir komputer dengan singkat? Dekomposisi. Apa tuh? Dekomposisi adalah proses memecah data atau masalah yang rumit, kompleksif, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik. Terus? Atau pola dalam situasi atau masalah yang berbeda. Abstraksi, proses menyalin informasi penting yang relevan dan Ya. Pak? Algoritma, serangkaian langkah atau instruksi yang teratur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Apa yang kalian tuliskan? Coba. Yang lain dengarkan ya. Kira-kira sama nggak dengan punya kalian? Pasti beda. Setiap orang bikin kopinya beda-beda. Silakan. Emang langkah-langkahnya jadi satu semua enggak kan? Nah, pertamanya langkah apa tadi? Nah, berarti itu langkah untuk dekomposisinya menyiapkan kopinya. Terus langkah berikutnya adalah masak air. Nah, cuman kebetulan dekomposisinya nanti berubah menjadi algoritma, jadi urutan. Jadi prosesnya masing-masing itu adalah satu proses-proses sendiri. Kira-kira bisa dipahami? Yang lain ada pendapat tentang hasil kelompok 1? Sama nggak dengan kalian?
Beda. Oke, nanti kita dengarkan ya. Kelompok 1, kelompok 4. Kita beri apresiasi. Kelompok mana? Coba bandingkan dengan kalian ya. Kelompok 2 untuk membuat kopinya. Bagaimana menerapkan berpikir komputasional dalam pembuatan segelas kopi yang enak? Tuliskan dalam rangkaian komponen-komponennya. Komponen-komponennya: kopi, gula, gelas, air hangat atau air panas, sendok kecil, piring kecil. Cara membuatnya: pertama, siapkan gelas. Kedua, tuangkan bubuk kopi ke dalam gelas. Ketiga, tambahkan gula. Berikutnya. Masukkan air panas dari termos. 5. Aduk menggunakan sendok kecil hingga larut dan rata. 6. Letakkan segelas kopi di atas piring kecil. 7. Segelas kopi siap dinikmati. Kira-kira itu dan nomor 2, mau kelompok 1 atau kelompok 3 yang mau menjawabnya? Nomor 1 dan 2 belum semua selesai. Yang udah selesai nomor berapa? 5. Ini udah semua. Berarti dia 1 dan 2 dulu ya. Oke, tolong bacakan soal nomor 1 dan 2 dan jawabannya. Dari situ aja. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? C. Cara berpikir untuk mengurai masalah kompleks menjadi lebih sederhana dan sistematis. Nah, tunggu dulu. Jawabannya dari kelompok 3 adalah C, nomor 1. Betul apa salah? Betul. Alasannya apa? Karena bisa memecahkan suatu masalah bisa menjadi bagian-bagian kecil. Jadi inti dari berpikir komputasional ada itu ya, menurut kalian ya. Oke. Ada pendapat yang lain? Ada yang beda jawabannya? Sama ya, kira-kira. Jadi sebetulnya intinya di situ ya, membuat lebih kecil dan lebih sederhana, kemudian dikerjakan dengan sistematis. Oke, soal nomor 2 atau B? Oh, ini malah C. Kelompok 3 adalah C, membuat kita mampu menyederhanakan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau kelompok 4 jawabannya apa? Ini menarik nih, beda-beda pendapatnya nih. Sama yang mana? A, B, apa C? A. Oh, jadi dua kelompok menjawab A. Mari kita lihat ya. Mengidentifikasi pola adalah bagian penting dalam berpikir komputasional karena coba lihat di halaman sebelumnya di materi bagian pengenalan pola, apa katanya? Kemampuan untuk melihat kesamaan atau pola dalam situasi atau masalah yang berbeda. Jadi kira-kira mana lebih tepat kalau dengan kata kunci tadi? Pas lagi di kesempatan mendatang. Hari ini kira-kira materi kita sampai di sini. Kita ingat lagi tadi ciri berpikir komputasional apa? Logis dan sistematis. Terus kalau kata kunci dekomposisi apa tadi? Memecah menjadi bagian-bagian kecil. Kalau pengenalan pola, mencari pola yang sama supaya bisa diterapkan di dalam situasi yang berbeda. Kalau abstraksi, Mengambil informasi yang penting. terus mengabaikan yang tidak penting. Terus satu lagi apa? Terakhir, algoritma apa? Algoritma urutan langkah. Nah, kira-kira gampang tidak? Membosankan tidak? Tidak. Bagian mana yang paling menyenangkan buat kalian belajarnya nih? Waktu nempel. Ada yang lain? Waktu diskusi Pak, saya bebas ngomong apa aja gitu. Enggak. Udah, itu yang paling menyenangkan waktu nempel. Gampang. Nanti kalau kita masuk ke bagian-bagiannya lagi, kita akan lebih detail. Pas komposisi kita akan banyak permainan. Atau pas pengenalan pola juga kita akan banyak permainan. Kalian akan mencari. Ternyata ada banyak kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari sebetulnya adalah latihan berpikir komputasional. Cuman tidak disadari. Nanti kalau kita pas masuk bagian itu, kita akan melakukan itu sebagai latihan kalian supaya bisa berpikir komputasional. Ya, jadi materi kita hari ini baru sampai di sini, baru pengenalan saja. Silakan tadi siapa yang menyiapkan tadi untuk menutup?
Terima kasih atas perhatian kalian ya, kerjasamanya. Kedepannya insya Allah kalau ada kesempatan kita nyambung ke dekomposisi sebagai yang pertama ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sudah boleh istirahat ya. Terima kasih.